kita boleh kembali bersama-sama dalam ibadah Mesbah Keluarga di tempat kita masing-masing, di rumah bersama keluarga kita, dan kita akan mulai bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita bersyukur apapun keadaan kita, baik itu kita dalam keadaan sehat, baik itu kita dalam keadaan sakit, ataupun hati kita dalam keadaan sukacita dengan kebahagiaan yang penuh dalam keluarga kita, atau bahkan kita dalam keadaan susah, kita harus tetap mengucap syukur karena satu hal yang kita percaya, bahwa Tuhan sungguh baik di dalam kehidupan kita. Karena dalam kehidupan ini, seperti kitab Pengkhotbah mengatakan bahwa segala sesuatu di muka bumi ini ada masa dan waktunya. Ada waktunya untuk kita bersuka cita, ada waktunya kita bersedih, ada waktunya kita sehat, ada waktunya kita sakit. Sebab itu dalam keadaan apapun dalam kehidupan ini, mari kita akan tetap mempercayai bahwa kita memiliki Tuhan yang sungguh luar biasa, Tuhan yang sungguh baik di dalam kehidupan kita. Di saat kita mengalami kesedihan, di saat kita mengalami kesusahan dalam kehidupan kita, apa yang akan kita lakukan dalam hidup ini? Kita membutuhkan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menjadi sandaran, untuk menopang kehidupan kita, untuk memberikan penghiburan buat kita. Dan ada juga saatnya di saat ada orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka membutuhkan penghiburan, mereka membutuhkan pertolongan dalam hidup kita. Kita juga harus memberikan diri kita untuk kita bisa memberikan pertolongan terhadap orang lain. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Galatia bahwa bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Kita akan membuka ayat nas kita di dalam kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Di dalam versi mudah dibaca dikatakan seperti ini: bertolong-tolonglah dalam kesulitanmu. Apabila kamu melakukan hal itu, kamu sungguh-sungguh mentaati hukum Kristus. Bertolong-tolonglah dalam kesulitanmu, bertolong-tolonglah dalam kesusahanmu, bertolong-tolonglah dalam menanggung beban hidupmu. Kita dalam bergereja, dikatakan kita sebagai gereja Tuhan yang hidup, organisme, dikatakan bahwa kita harus saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Kita membutuhkan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menopang kehidupan kita. Karena ada saatnya, di saat iman kita mulai lemah, harus ada orang yang akan menguatkan iman kita. Di saat kita mengalami kesusahan, ada orang-orang yang akan menopang kita, akan memberikan penghiburan buat kita. Demikian pula sebaliknya, di saat kita melihat saudara kita, orang-orang dari sekitar kita mengalami kesusahan, mengalami beban berat, kita sebagai saudara seiman, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan mengatakan, mari bertolong-tolonglah di dalam menanggung bebanmu. Kita juga akan memberikan pertolongan di dalam kehidupan saudara seiman kita. Nah, firman Tuhan mengatakan bertolong-tolonglah. Firman Tuhan ini gampang kita ucapkan. Mari bertolong-tolonglah. Ini gampang kita ucapkan, tetapi untuk melakukannya begitu perlu perjuangan di dalam kehidupan kita. Nah, pada saat ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dari satu kisah di dalam kitab Injil Markus pasal yang kedua, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5 dan 11 dan 12. Nanti kita akan melihat ada 3 hal yang akan kita pelajari dari peristiwa ini. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita sebagai umat Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus hidup saling tolong-menolong. Saya akan bacakan ayat kita di dalam Markus pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-5, ayat 11 sampai dengan 12. Saya akan baca untuk kita semua.
orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ayat 5, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Kita lanjut langsung ayat yang ke-11. "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Ayat 12. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Dari peristiwa ini kita akan melihat bagaimana sebagai keluarga Allah, sebagai saudara seiman, kita harus saling tolong menolong satu dengan yang lainnya. Di saat seseorang atau saudara kita mengalami kelemahan, bagaimana sikap kita, tindakan kita untuk menolong orang tersebut, saudara kita tersebut. Dari peristiwa ini kita akan mempelajari ada 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa menolong seseorang. Untuk kita bisa menolong orang lain, maka dibutuhkan belas kasihan yang diwujud nyatakan dalam tindakan. Di ayat yang ketiga dikatakan, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Nah, belas kasihan atau belas asih, ataupun bisa dikatakan kepedulian, adalah emosi manusia yang muncul akibat penderitaan orang lain. Di dalam diri kita harus ada belas kasihan muncul di dalam diri kita, rasa emosi manusia yang muncul akibat melihat penderitaan orang lain. Ada kepedulian dalam diri kita. Kita melihat bagaimana 4 sahabat dari orang lumpuh tadi. Keempat sahabat dari orang lumpuh tadi, mereka memiliki pilihan. Apakah mereka akan membawa saudaranya ini datang kepada Tuhan Yesus, ataukah mereka tidak membawa orang lumpuh ini kepada Tuhan Yesus dengan alasan, saya nggak punya waktu untuk membawa si lumpuh ini datang kepada Yesus. Atau, kita kan masing-masing punya masalah. Bagaimana kita bisa membawa orang lumpuh ini datang kepada Tuhan Yesus yang saat ini sementara ada di Kapernaum memberitakan firman Tuhan. Keempat sahabat ini memiliki ada 2 pilihan. Bagaimana? Apakah mereka peduli? Apakah mereka ada belas kasihan di dalam dirinya untuk menolong sahabatnya ini untuk datang kepada Tuhan Yesus? Ataukah mereka malah pilih, sudahlah, biar aja yang sudah lumpuh dari sejak dulu sudah lumpuh, biar aja dia jalani sendiri kelumpuhannya itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa mereka memilih satu pilihan, yaitu mereka membawa saudaranya ini datang kepada Tuhan Yesus. Ada rasa belas kasihan di dalam diri mereka terhadap temannya yang lumpuh ini, sehingga rasa belas kasihan atau rasa kepedulian mereka membawa mereka untuk mengambil tindakan. Ayo kita bawa saudara kita ini datang kepada Tuhan Yesus. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Karena mereka menyadari bahwa jika mereka tidak bertindak, maka saudara kita ini akan mati. Jika kita tidak bertindak untuk menolong, maka saudara kita ini akan lumpuh selama seumur hidupnya. Mereka ditantang oleh keadaan darurat.
Jadi keempat sahabat ini tidak melewatkan peluang yang ada di depan mereka. Peluang apa? Ada sahabat mereka yang memiliki kebutuhan dan mereka tahu bahwa ada seseorang yang mampu menyembuhkannya. Keempat sahabatnya tahu, mendengar bagaimana mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Dan mereka tahu sahabat kita ini harus bertemu dengan Tuhan Yesus. Ini peluang yang mereka dapat. Dan mereka harus melakukan tindakan untuk menyelamatkan atau untuk menolong saudaranya ini. Nah, jadi ini adalah kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baik. Mereka tidak melihat kepada masalah, tetapi berfokus pada harapan akan mujizat kesembuhan bagi teman mereka ini. Mereka harus bertindak dan dikatakan tadi bahwa mereka membawa saudaranya ini digotong oleh 4 orang dengan membawa tandu mungkin. Mereka berusaha, ayo kita jalan. Mungkin tempat mereka, kita harus mencari rumah di mana Yesus menginap untuk membawa saudara kita. Mereka bertindak dan membawa. Sementara kita melihat bagaimana orang lumpuh ini, kemungkinan karena dia sudah terlalu lama mereka menderita kelumpuhannya ini, orang lumpuh ini mungkin telah menerima kenyataan atas situasi yang dihadapinya. Dia, ya sudahlah, saya sudah terima aja karena memang saya sudah lumpuh seperti ini. Sudah saya terima apa adanya. Saya harus berpuas diri dengan apa yang ada. Bisa jadi di saat keempat saudaranya ini bertindak untuk menolong yang lumpuh tadi, kemungkinan dia bisa berpikir, apa yang akan kalian lakukan? Sudah, biar aja lah saya lumpuh, sudah nggak usah aja kalian menggotong saya ke sana. Di mana tempatnya? Begitu jauhnya. Kalian nanti kena panas terik matahari dengan membawa saya. Sudah, biar aja lah. Mungkin orang lumpuh ini berteriak seperti itu. Nanti kalau kalian bawa saya malah menyakiti saya. Tinggalkan saya sendirian di sini. Sudah, kalian aja yang datang kepada Tuhan Yesus. Mungkin orang lumpuh ini bersikap seperti itu. Kadang di saat kita menolong seseorang, ada orang-orang yang saat kita bantu, ada orang-orang yang akan salah paham. Dia tidak akan memahami upaya kita untuk kepentingan mereka. Kebaikan yang kita berikan kepada seseorang kadang disalah mengertikan. Tetapi keempat sahabat tadi, mereka lebih punya komitmen. Saya harus menolong teman saya ini. Saya harus menolong orang ini. Rasa belas kasihan mereka membawa mereka untuk bertindak menolong. Dan di dalam mereka memberikan pertolongan ada komitmen. Saya harus menolong. Karena firman Tuhan mengatakan sebagai anak-anak Tuhan, mari bertolong-tolonglah dalam menanggung bebanmu. 4 orang ini, 4 sahabat ini, sudahlah. Kalaupun saudara kita yang lumpuh ini tidak mau kita tolong mungkin, karena mungkin menyusahkan kita, gak apa-apa aja. Yang penting kita melakukan firman Tuhan, kita menolong orang ini. Mereka punya komitmen untuk tetap menolong saudaranya ini. Jadi rasa belas kasihan mereka akan mendorong mereka untuk tetap membawa saudaranya untuk datang kepada Tuhan Yesus. Hal yang kedua, bagaimana kehidupan kita untuk kita bisa melakukan firman Tuhan, yaitu bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Yang pertama, kita harus memiliki rasa belas kasihan. Dan belas kasihan itu akan membawa kita untuk bertindak menolong saudara kita. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa menolong seseorang. Di saat kita menolong seseorang, menolong orang lain, dibutuhkan ketekunan dan keteguhan hati. Karena apa?
kita harus memiliki keteguhan hati untuk melakukan firman Tuhan ini, menolong seseorang. Karena di saat kita menolong seseorang, akan ada tantangan-tantangan yang ada di depan kita, yang akan kita hadapi. Apakah kita akan mundur untuk tidak menolong orang itu, ataukah kita akan tetap memiliki komitmen untuk kita menolong seseorang. Di ayat yang keempat dituliskan, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ada masalah baru. Di saat keempat sahabat ini mau membawa saudaranya untuk datang kepada Tuhan Yesus. Mereka sudah berjalan dari rumah orang lumpuh tadi, mungkin sudah berpeluh, keringatnya sudah bercucuran karena kepanasan dengan membawa saudaranya yang lumpuh ini. Pada saat sudah ketemu rumah di mana Yesus berada, bukannya mereka langsung bisa membawa saudaranya ini datang kepada Tuhan Yesus. Di saat melihat rumah di mana Yesus berada, dilihatnya begitu banyak orang-orang yang ada di rumah itu. Bahkan di luar pintu pun banyak orang-orang yang ada di situ. Sehingga mereka tidak bisa masuk ke rumah itu dengan membawa saudaranya yang lumpuh tadi. Dan waktu sangat mendesak. Yesus tidak tinggal di daerah itu. Yesus tidak tinggal di situ, tetapi dikatakan Yesus sementara berkunjung saja. Artinya Yesus tidak selamanya tinggal di situ. Tidak ada peluang untuk mereka menunda lagi. Kalau misalkan Yesus tinggal di situ, ya sudahlah, besok aja kalau sudah sepi kita ke situ. Tetapi enggak. Kemungkinan hari ini Yesus bisa pergi ke kota lain sehingga kita tidak bisa membawa saudara kita. Tidak ada peluang untuk menunda. Terus bagaimana? Mereka berada di bawah krisis waktu dan harus bertindak cepat. Dibutuhkan tekad yang kuat, tekad yang bulat. Apakah mereka akan mundur menghadapi masalah yang ada di depannya, ataukah mereka akan terus maju? Dan bagaimana caranya? Karena mereka harus membawa sahabatnya ini menemui Tuhan Yesus. Mereka bertekad untuk menyelesaikan misinya. Mereka bertekad untuk membawa saudaranya ini datang kepada Tuhan Yesus. Karena mereka tahu bahwa hanya bertemu dengan Tuhan Yesuslah saudaranya ini pasti akan mengalami kesembuhan. Dengan membawa saudaranya ini datang kepada Tuhan Yesuslah mereka bisa menolong saudaranya yang lumpuh ini untuk mengalami kesembuhan. Dengan mereka tidak menyerah dengan keadaan, mereka memiliki komitmen untuk tugas mereka yang sedang dilakukan saat itu, untuk menolong saudaranya ini. Kita bisa membayangkan, mungkin mereka berpandang-pandangan, terus bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Tunggu sebentar, jangan menyerah. Mungkin ada yang bilang gitu. Kita cari solusinya, kita cari jalan keluarnya. Bagaimana caranya? Hari ini juga saudara kita harus datang menghadap kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Yesuslah yang bisa menyembuhkan saudara kita. Ya, tunggu, bagaimana ini? Tiba-tiba ada satu orang yang melihat ke atas. Oh, tahu, ada satu jalan. Bagaimana? Kita bawa saudara kita ini untuk naik ke atas atap sana. Karena atap rumah ini datar, kita bisa naik ke sana dan kita lewat ataplah kita akan menurunkan saudara kita tepat di depan Tuhan Yesus. Ide yang bagus. Tapi bagaimana caranya? Kita menggotong saudara kita ini nanti naik ke atas. Tidak gampang untuk melakukan itu. Tetapi mereka tetap berusaha. Mereka merancang, membuat rencana bagaimana cara-caranya nanti supaya teman kita ini, saudara kita ini tidak jatuh, tidak kesakitan. Bagaimana caranya membawa ke atas.
tanpa terganggu kemustahilan situasi saat itu. Mereka menyusun rencana dan menjalankan rencananya. Setiap kesempatan untuk sukses pasti memerlukan tekad untuk berhasil. Harus menyusun rencana terlebih dahulu untuk meraih kesuksesan. Dan di saat kita sudah menyusun rencana, maka kita harus melaksanakannya. Firman Tuhan mengatakan bahwa di saat kita menghadapi masalah-masalah dalam hidup ini, jangan pernah takut. Sebab setiap permasalahan yang kita hadapi selalu ada jalan keluar. Tuhan sudah menyediakan jalan keluar bagi setiap kita yang tidak gampang menyerah dalam menghadapi situasi dan keadaan. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 yang terakhir dikatakan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pada waktu kita dicobai, pada waktu kita menghadapi masalah-masalah dalam hidup ini, percayalah bahwa kita memiliki Allah yang setia. Kita memiliki Allah yang sangat mengasihi kehidupan kita. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa Ia, Allah kita, akan memberikan jalan keluar bagi kita. Sehingga apa? Sehingga kita dapat menanggungnya. Demikian pula dengan keempat saudara ini tadi. Di saat mereka diperhadapkan dengan jalan buntu, di saat mereka diperhadapkan dengan suatu masalah yang besar, bagaimana caranya membawa saudaranya untuk datang kepada Tuhan Yesus? Tuhan beri jalan keluar. Tuhan tunjukkan kepada keempat sahabat ini, lihat itu di atas atap, kalian bisa lewat situ. Dan mereka tidak menyerah. Dengan bersusah-susah payah mereka membawa saudaranya. Mungkin saat satunya mendorong, satunya menarik, satunya memegang supaya saudaranya ini tidak jatuh. Perjuangan yang begitu keras mereka lakukan untuk demi menolong saudaranya ini. Dan saat mereka tiba di atap, mereka membuka atap itu dan mereka menurunkan saudaranya tepat di depan Tuhan Yesus. Tidak gampang menolong saudara kita, tetapi kita harus memiliki, di saat kita ada kerinduan, saya menjadi pelaku firman Tuhan. Salah satu firman Tuhan adalah, mari kita saling menolong satu dengan yang lainnya. Di saat kita mau menolong seseorang, dibutuhkan keteguhan hati untuk kita bisa menolong saudara kita. Dibutuhkan keteguhan hati, keuletan, ketekunan bagi kita untuk kita menolong saudara kita. Karena apa? Kadang kita disalah mengertikan. Tetapi di saat kita memiliki keteguhan hati, yang penting saya menolong, apapun pandangan orang terserah, yang penting saya sudah menolong, yang penting saya melakukan firman Tuhan. Dan saat ada masalah, tetap maju. Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Yang ketiga, bagaimana keempat sahabat ini akhirnya bisa menolong saudaranya yang lumpuh tadi, dia mengalami kesembuhan. Yang ketiga adalah iman keempat saudaranya inilah yang mendatangkan mujizat terjadi dalam kehidupan saudaranya tadi. Di ayat yang kelima dikatakan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ketika Yesus melihat iman mereka, di dalam peristiwa-peristiwa kesembuhan yang terjadi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, kesembuhan atau mujizat terjadi karena iman dari yang sakit. Kita lihat bagaimana contoh wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Karena imanmu lah engkau sembuh. Kita lihat bagaimana Bartimeus yang buta, dia berteriak-teriak memanggil Yesus. Karena iman Bartimeus lah akhirnya dia mengalami kesembuhan. Tetapi beda dengan peristiwa ini. Bagaimana di ayat yang kelima Tuhan Yesus katakan seperti ini, ketika Yesus melihat iman mereka, yang Yesus lihat bukan iman dari yang lumpuh,
ketika Yesus melihat iman mereka, iman keempat sahabat ini tadi, berkatalah ia kepada orang lumpuh tadi, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dan di ayat yang ke-11 dan 12 dikatakan, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Nah, iman keempat sahabat dari orang lumpuh tadi yang dilihat oleh Tuhan Yesus. Mungkin yang lumpuh ini dia tidak memiliki iman. Mungkin dia tidak berusaha untuk sampai kepada Yesus. Tidak ada usaha, tidak ada kemauan mungkin untuk datang kepada Tuhan Yesus. Atau bahkan mungkin membayangkan untuk sembuh pun dia tidak membayangkan kemungkinan. Tetapi keempat sahabatnya ini, dia membayangkan bagaimana saudara yang lumpuh ini akan mengalami kesembuhan kalau kita membawa sahabat kita ini untuk datang kepada Tuhan Yesus. Iman mereka, iman keempat sahabat ini menjadi kunci mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan orang lumpuh itu. Iman lebih dari sekedar harapan akan masa depan, tetapi iman adalah sekarang, tindakan sekarang, tentang bertindak atas firman Tuhan hari ini. Itu iman. Iman mereka mendorong mereka kepada tindakan belas kasihan. Di saat mereka punya iman untuk menolong saudara mereka, mereka tidak berpikir bahwa iman mereka akan memberikan keuntungan bagi mereka sendiri. Tidak, mereka tidak berpikir itu. Tidak ada upah untuk mereka. Tidak ada janji bahwa benih iman mereka akan membuat mereka makmur. Dan bahkan mereka tidak melihat iman sebagai cara untuk mendapatkan sesuatu bagi diri mereka sendiri. Mereka hanya memiliki satu kerinduan, yaitu membawa teman yang lumpuh ini kepada Yesus. Mereka tidak berharap sama sekali keuntungan untuk diri mereka sendiri. Satu saja yang mereka yakini, satu saja mereka rindukan, kita harus menolong sahabat kita ini. Mereka ingin melihat teman mereka mendapatkan pertolongan yang ia butuhkan, yaitu pertolongan yang hanya dapat didapat hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Iman itu tidak pasif, tetapi iman itu aktif. Iman sejati akan mendorong adanya tindakan dan akan membawa kepada terjadinya mujizat. Iman sejati dan iman yang kuat bisa bekerja dengan berbagai cara. Ada kalanya iman harus mematahkan perlawanan akal sehat manusia, dan kadang-kadang juga berlawanan dengan perasaan kita. Namun dengan cara apapun, iman ini akan tetap diterima dan diakui oleh Tuhan Yesus. Contohnya keempat sahabat ini tadi, gak masuk akal. Mereka harus bagaimana membawa orang lumpuh dengan dibawa di tandu, harus naik ke atas atap. Gak masuk akal. Tetapi karena iman mereka, karena hanya Yesuslah yang akan bisa menyembuhkan saudaranya ini, mereka bertekad. Dan apa yang terjadi? Mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan saudaranya ini. Iman yang kita manifestasikan melalui tindakan kita untuk menolong orang lain yang akan mendatangkan mujizat yang dialami oleh saudara kita, itu akan senantiasa memuliakan Allah. Mari kita melakukan firman Tuhan ini dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Tuhan yang akan memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan di dalam Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonglah dalam kesulitanmu. Bila kamu melakukan hal itu,
kamu sungguh-sungguh mentaati hukum Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia.